meminta maaf kepada keluarga Pak Hendra sama Ibu Nita atas kelakuan saya yang pernah saya buat di media sosial. Mungkin saya hilang. Saya dengan tulus hati dari dalam hati meminta maaf dengan kalian semuanya, dan mungkin insya Allah ini pelajaran buat saya dan saya tidak akan mengulangi lagi. Dan kalau sampai saya mengulangi hal yang sama, saya siap dipenjarakan, dipidanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Apa? Kamu tahu tuh disumpah di kamu tahu PNS yang disumpah ini. Ada tadi saya itu Andra. Iya, Aku tahu kamu Al-Qur'an, Pak. Kayak disumpah Al-Quran. Ini pelajaran bagi Ya, kita mau bukan ini kan bukan cuma di atas kertas, kita mau buat ini bagaimana di situasi bisa kembali membaik, tidak ada Dan tidak seperti ini. tidak ada saling bermusuhan. itu yang penting. Setelah ini kejadian, tidak ada bilang baku musuh ki apa, kembali tetap kayak dulu. Bagaimana kayak dulu? Ya biasa bertegur, Apalagi saling bercanda begitu Pak. masa dalam keadaan suka saja. Iya. Anak belum kaku kamu makan. Ini saya ini Sakit apa? beberapa hari ke rumah sakit, kalau jadi baru ada kesempatan karena dari Pak Delau penyidiknya saya sudah WA, saya bilang saya belum siap karena anakku lagi masuk lagi yang kedua, jadi mungkin habis dari rumah sakit saya ke rumahnya Pak Hendra ke istrinya untuk meminta maaf sama Ibu Nita. Dan masuk ke apa yang kita rasakan lewat pertemuan ini, lewat pertemuan dengan Ibu Yanti dengan Ibu Rita. Terima kasih. Masuk ke apa Keringat yang dingin. mesti kita dapat hikmahnya dari pertemuan ini, itu yang kita mau. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Setelah saya melakukan ini bisa lebih baik lagi ke depannya Apalagi dan menjadi warga yang lebih baik lagi. Itu yang penting. Karena kita dia berjanji sendiri kan. Kita ini hanya menengahi permasalahan kalian semua. kayak kita itu yang buat sebenarnya di Kunata bagaimana hidup tentram, kita itu yang buat. Dari juga maksudnya seperti ini. Mungkin karena saya hilang. Saya bukan biasa tuh gitu kita yang mau ada yang musik sedih. Karena dia selalu baik sama saya juga, jadi Makanya emosi itu bagaimana kita meredam, pakai pikiran, tenangkan hati, berbahasa, jangan turuti emosi. Kalau emosi mau turuti dia kalau makanya itu dikasih akal untuk berpikir. Kedua, kita hidup di tengah masyarakat. Kalau yang dituakan itu sudah tegur kita, kita berpikir kembali kenapa saya ditegur. Itu Masih ada yang memperhatikan sih. kita itu menegur, mencari kebaikan tak semua. Andai kata sama saya RT yang lain, mana siapa kota Tanah Jampang, tapi bukan itu tujuan saya. Karena saya anggap kalian adalah anakku semua. Andai kata rumah tangga ini RT, kalian adalah anakku. Saya sebagai orang tua harus memperhatikan dan harus adil. Siapapun yang ada di wilayah saya itu adalah anak saya, tanggung jawab saya. Makanya dengar saya. Kita itu berpikir setengah mati untuk bagaimana warga itu bisa sejahtera, tentram, aman, damai. Itu tujuan kita. Kalau bilang ada gaji, berapa gajinya? Balik kerjaan.
siang malam, tidak tengah malam, tidak pagi. Kita ladeni karena mereka itu adalah tanggung jawab kita sebagai RT. Karena mereka memilih kita untuk memimpin mereka. Bagaimana perasaan teh, termasuk ibu ini, bagaimana perasaan teh selama ini bertengkar seperti ini, tidak ada selesainya? Apa yang kita rasakan, maksudku apa, kebanggaan tersendiri atau Penyesalan. apakah? Nah, Penyesalan karena Mama Caci itu baik sama Ibu Nita, itu sama saya baik. Setelah itu berpikir 1 minggu ke depan, kenapa gak bisa seperti ini. Ya, Waktu dipanggil kayak itu di sana di Polres itu sebenarnya mau ya minta maaf di situ, cuman karena pasrah keadaan yang membawa saya pasrah untuk saya bilang iya dari pelapor tidak tahu apa kayak lagi yang saya bisa lakukan. Sekarang penyesalan yang ada. memang itu penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan penasaran Pak RT. Makanya berpikir, kita dikasih akal untuk berpikir, bukan otak. Otak itu setiap masuk pun pikiran begitu. Jadi itu digunakan untuk yang kebaikan, berpikir tentang kebaikan, kebaikan kita, tetangga, lingkungan kita. Itulah tujuannya. Jadi jadikan ini pelajaran yang berharga bagi kita semua untuk tidak mengulangi hal-hal yang kita tidak inginkan masing-masing. Berpikir sebelum bertindak. Pikir dulu baru keluarkan. Apakah bermanfaat ini omongan saya kepada orang atau tidak, atau menyakitkan. Makanya itulah pikiran digunakan. Jadi kalau kita sadari sendiri bahwa ini adalah pelajaran yang berharga bagi saya, insya Allah hidupmu akan tentram, damai, hati tenang. Bercanda boleh, tapi ada batas. Rumah saja ada batas, apalagi sebagai manusia. Kita mencari berpikir bagaimana kita dengan silaturahmi berjalan terus. Bukan siapa-siapa yang rugi kalau antara satu warga dengan warga yang lain ada tembok pemisah, masing-masing langkah kayak terbatas. Kita mau ke sana jangan deh. Padahal ada sesuatu yang kita inginkan di situ, tapi ya ada pemikiran. ya ke sana ada bumpit. Nah, Makanya enaknya kalau ke sana enak, terima dengan baik. Contoh, saya bergaul di sini di kelurahan Palamban, di mana-mana saya bisa. Kenapa? Karena saya tahu diri, hargai orang. Kalau mau dihargai orang, hargai juga diri. Diri tak terutama. Jadi ini pelajaran berharga bagi kalian semua. Jadikan pelajaran dan tanamkan dalam hati bahwa saya akan merubah. Ada apa-apa yang tidak bisa kita cerna dengan otak, tidak bisa kita kuasai dengan perasaan. Lapor sama Pak RT. Itu makanya ada RTK. Pak RT tidak bisa ada begini-begini. Mari kita selesaikan secara baik. Ada masalah kita tidak bisa selesaikan, tidak bisa pikirkan, lapor sama saya. Siapa tahu saya bisa cari jalan tengah.